Perkenalkan, nama saya Esther Gracie Gabriel Simarmata dengan NIM 2002010055 Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai PSAK nomor 72 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 72. Nah, PSAK nomor 72 berisi tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 Juli 2017, kemudian mengadopsi IFRS pada tanggal 1 Januari tahun 2018. Kemudian PSAK nomor 72 menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Kemudian untuk mengidentifikasi kontrak, entitas mencatat kontrak dengan pelanggan dalam ruang lingkup pernyataan. Jika seluruh kriteria terpenuhi, diantaranya para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak secara tertulis, lisan, ataupun sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya, dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Kemudian, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu, memiliki substansi komersial, dan kemungkinan besar atau probable entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas dari suatu jumlah imbalan kemungkinan besar terjadi. Nah, kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Kemampuan memaksakan hak dan kewajiban dalam suatu kontrak adalah permasalahan hukum. Kontrak dapat tertulis, lisan, ataupun tersirat dalam praktik bisnis hukum entitas. Kemudian, jika kontrak dengan pelanggan memenuhi kriteria pada insepsi kontrak, maka entitas tidak menilai kembali kriteria tersebut kecuali terdapat indikasi perubahan yang signifikan dalam fakta dan keadaan. Sebagai contohnya, jika kemampuan pelanggan untuk membayar imbalan menurun secara signifikan, maka entitas akan menilai kembali apakah kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi hak dalam entitas tersebut, pertukaran dengan sisa barang atau jasa yang akan dialihkan kepada pelanggan. Jika sebaliknya kontrak dengan pelanggan tidak memenuhi kriteria dalam hal tersebut, maka entitas melanjutkan menilai kontrak untuk menentukan apakah kriteria dalam pelanggan selanjutnya dapat terpenuhi. Kemudian PSAK nomor 72 akan menggantikan seluruh standar yang diantaranya PSAK nomor 23 tentang pendapatan, kemudian PSAK nomor 34 tentang kontrak kontribusi, ISAK nomor 10 tentang program loyalitas pelanggan, ISAK 21 perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 mengenai pengalihan aset dari pelanggan, dan ISAK nomor 44 akuntansi aktivitas dan pengembangan real estate. Kemudian pada PSAK nomor 72 adanya janji dalam kontrak dengan pelanggan. Umumnya secara eksplisit pernyataan barang atau jasa yang dijanjikan oleh entitas untuk dialihkan kepada pelanggan, akan tetapi kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan pelanggan tidak terbatas. Kemudian barang atau jasa secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Hal ini karena kontrak pelanggan dapat juga mencakup janji tersirat. Kemudian, kebijakan yang dipublikasikan atau pernyataan spesifik jika pada saat menyepakati kontrak, maka menimbulkan ekspektasi yang valid dari pelanggan bahwa entitas yang akan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Kewajiban pelanggan tidak mencakup aktivitas yang entitas harus lakukan untuk memenuhi kontrak, kecuali aktivitas tersebut mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Sebagai contoh, suatu penyedia jasa perlu melakukan berbagai tugas administratif untuk menyusun kontrak. Kemudian, barang atau jasa bersifat dapat dibedakan
bergantung pada kontrak barang atau jasa yang dijanjikan dapat mencakup tapi tidak terbatas. Di antaranya penjualan barang yang diproduksi oleh entitas, contohnya seperti persediaan pabrik, kemudian penjualan kembali barang yang dibeli oleh entitas, contohnya barang dagangan dari pedagang, kemudian penjualan kembali hak barang dan jasa yang dibeli oleh entitas, atau contoh disebut sebuah tiket yang dijual kembali oleh entitas yang berperan sebagai prinsipal sebagai dideskripsikan dalam paragraf PP 34 sampai PP 38. Pelaksanaan tugas atau beberapa tugas yang disepakati oleh kontraktual kepada pelanggan. Kemudian penyediaan jasa yang sedia untuk memberikan barang atau jasa, penyediaan jasa pengaturan kepada pihak lain untuk mengalihkan barang atau jasa, pemberian hak kepada barang atau jasa yang disediakan di masa depan untuk dijual kembali atau disediakan entitas kepada pelanggannya. Kemudian konstruksi manufaktur atau pengembangan aset atas nama pelanggan, kemudian pemberian lisensi, pemberian opsi untuk membeli tambahan barang atau jasa ketika opsi tersebut memberikan pelanggan hak yang material. Kemudian dari penjelasan tadi, inilah 5 langkah pengakuan pendapatan. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak, mengalokasikan harga transaksi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, menentukan harga transaksi, kemudian mengakui pendapatan ketika entitas melakukan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kapan pendapatan diakui menurut PSAK nomor 72? Dijelaskan bahwa suatu perusahaan dapat mengakui pendapatan ketika atau selama perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan aset yang dijanjikan kepada pelanggan, di mana pengalihan aset terjadi selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset-aset tersebut. Perbedaan PSAK 23 dan PSAK 72. PSAK 23 tertuju pada pengakuan pendapatan berbasis pada perpindahan risiko. PSAK 72 tertuju pada pengakuan berbasis perpindahan kontrol yang menyebabkan entitas dapat mengakui pendapatannya lebih cepat ataupun lebih lambat. Nah, demikian dari penjelasan secara singkat mengenai PSAK nomor 72. Semoga dapat diterima dengan baik dan secara seksama. Maaf kata jika ada kesalahan pengucapan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.